Halo pemirsa channel 9 Spelanska, bertemu lagi dengan saya Anggra dalam liputan seputar kegiatan Spelanska. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat dan mengikuti acara penyerahan bantuan HP oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Seperti apa ya kegiatannya? Check this one out! Acara ini tidak hanya dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota saja, tetapi juga kepala sekolah, kepala dinas, hingga perwakilan DPRD Surakarta. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudiatmo dan Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo menyerahkan bantuan HP kepada 50 siswa-siswi dari SMP Negeri dan Swasta se-Surakarta Jumat pagi 23 Oktober 2020 di SMP Negeri 9 Surakarta. Penyerahan bantuan HP menjadi salah satu agenda rutin dalam rangkaian kegiatan Minder Projo selama masa pandemi COVID-19. Dalam penyerahan bantuan HP ke-9 tersebut, pemerintah Kota Surakarta telah memberikan ponsel total sebanyak 606 kepada peserta didik. Sebelum prosesi penyerahan bantuan HP, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Ibu Ety Retnawati menyampaikan beberapa pesan kepada peserta didik dan para wali muridnya. Yuk kita simak dulu sambutan dari Ibu Ety Retnawati. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati Musbida Koordinator dan Musbida Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, beserta pimpinan OPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu peserta Minder Projo, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Surakarta, dan orang tua serta anak-anak yang saya cintai. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka penyerahan bantuan handphone dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta kepada anak-anak kita, khususnya hari ini akan diserahkan kepada siswa-siswi SMP Negeri di Kota Surakarta. Untuk itu berkenan kami melaporkan secara singkat bahwa pembagian HP atau pemberian bantuan HP ini sudah tahap ke-9 Bapak. Terakhir kemarin di SMP 21 ke-7 dan SMP 23 ke-8 sampai kemarin jumlahnya 556 buah HP.
hari ini akan bertambah 50, berarti nanti jumlahnya adalah 606 unit HP yang akan dibantukan kepada anak-anak untuk membantu anak-anak memperlancar pembelajaran jarak jauh yang kemungkinan masih akan berlangsung cukup lama meskipun kita akan sudah mulai simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan semua yang telah membantu dan peduli kepada anak-anak di Kota Surakarta, khususnya putra-putri kita yang masih sekolah. Kemudian kepada Bapak Ibu orang tua, HP ini adalah bantuan dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pemerintah Kota Surakarta kepada anak-anak. Jadi HP ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar, bukan untuk yang lain. Mohon itu betul-betul dipahami dan dilaksanakan. Jadi HP-nya ini HP-nya anak-anak, bukan HP-nya Bapak Ibu. Tolong ini kemudian pada anak-anakku, gunakan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk belajar mengajar, bukan untuk yang lain. Ya, anak-anak jadi sudah dibantu HP dari pemerintah kota, kuota sudah juga dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan akan lebih melancar proses belajar mengajar secara jarak jauh. Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak FX Hadi Rudiatmo juga menyampaikan sambutan di acara ini. Kira-kira apa ya pesan dari Wali Kota Surakarta? Yuk kita simak dulu. Janjan wes 3. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ibu pimpinan PD di jajaran pemerintah Kota Surakarta, pimpinan BUMD yang berkenan hadir, dan Bapak Ibu kepala sekolah SMP negeri yang kami hormati, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, ucapan selamat pagi dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini Pak Tulus menyampaikan masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat hadir dan sehat sampai di sini. Ini merupakan salah satu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Saya bisa hadir di sini. Saya kalau di sini sebetulnya tidak baru kali ini loh. Sudah pernah saya ke sini waktu kepala sekolahnya Pak Heru, terus kepala sekolah itu Heru Sunardi. Heru Sunardi kan bos pasar. Terus apa lagi saya namun ya kalau untuk semuanya suruh lama-lama belum pernah gitu aja. Makanya untuk akhir masa jabatan saya dan Pak Pur dalam melayani masyarakat ini, saya akan keliling yang belum saya datangi secara acara seremonial, itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya. Dan untuk anak-anak saja yang kami sampaikan dan orang tua, bahwa HP ini adalah bantuan dari teman-teman saya, Pak Pur, teman-teman yang kepala sekolah, kepala dinas, Pak Sekda, dan teman-teman yang ada di pemerintahan. Lebih banyak dari kepala sekolah yang temannya banyak, jadi sumbangannya cukup banyak juga yang dari kepala dinas. Jadi ini yang mesti harus kami sampaikan, sehingga anak-anak harus taat dan patuh pada Bapak Ibu guru. Jadi kepala sekolah itu udah guru loh, jadi masih guru, dan itu jabatan tambahan jadi double itu Bapak Ibu guru yang untuk anak-anak orang tua siswa. Bahwa apa yang kita upayakan ini tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan generasi penerus sebetulnya. Jadi di tanggal 13 sampai sekarang anak-anak belum boleh masuk sekolah, itu jangan sampai anak-anak terpapar. Nah, sehingga pemerintah Kota Surakarta melalui Bapak Ibu guru, para dinas, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda untuk berupaya semaksimal mungkin supaya anak-anak ini bisa belajar dari rumah, namun belajar dari rumah. Nah, sehingga upaya yang dilakukan semuanya adalah satu, untuk komunikasi
dengan anak-anak ini supaya bisa berjalan lancar. Salah satunya sudah ada radio anak, jadi komunitas radio anak Konata ini sudah operasional dan sebentar lagi untuk TV pendidikan. Namun ini yang di daerah Serengan agak semutnya banyak. Nanti untuk Bapak Ibu kepala sekolah, guru, mohon ada segera ada koordinasi untuk mengisi atau mungkin pada saat Bapak Ibu guru mengajar itu nanti biar diliput oleh Kominfo dan nanti disiarkan ulang. Seperti kalau saya malam hari itu kan melihat dari televisi itu kan tidak ada orangnya, hanya suaranya saja. Akar 3 berapa dan seterusnya. Nah, ini itu ada di situ. Nah, nanti mungkin seperti itu, bahkan nanti ada siaran langsung dari Bapak Ibu guru, para dinas dan mungkin dari lembaga yang lain, DPRD boleh belajar dari penyiar. Nanti komite boleh, nah, pokoknya elemen pendidikan lah, DPKS ini boleh untuk melakukan itu. Itu ya anak-anak, sekolah yang pintar, manfaatkan yang telah penyerahan yang diberikan pada anak-anak, dan Bapak Ibu mohon untuk orang rusui. Nanti naik dirusui telepon Pak Rudi ya. Miss call baik, ini begini janjian karo Pak Rudi sih. Miss call dengan nada dering sekali pateni. Kemudian tak telepon balik. Ini ada deringnya dawa berarti ini guyonan, nah, gitu. Ya, dan anak-anak ya nanti coba telepon Pak Rudi, miskon sekali makanya kok ditelepon orang, gitu ya. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Yang penting HP untuk anak, bukan untuk orang tua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Wilujeng Matur. Sebelum menyerahkan bantuan ponsel, Wali Kota Surakarta memberikan beberapa pesan kepada siswa untuk menggunakan HP semaksimal mungkin untuk belajar. Serta siswa diimbau untuk tidak meminjamkan HP tersebut ke orang lain. Hal tersebut sengaja disampaikan untuk menghindari penyalahgunaan ponsel baik oleh peserta didik maupun orang tua. Pemerintah Kota Surakarta menargetkan 1.500 ponsel untuk dibagikan kepada peserta didik yang kurang mampu. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Selain pembagian HP, pemerintah Kota Surakarta juga telah menjalankan program siaran pendidikan melalui Radio Konata dan televisi pendidikan. Terima kasih dulu ya Pak sebelumnya. Sebenarnya tujuan dari pemberian HP sebanyak 1.500 ya Pak ya. Ini tujuannya apa Pak? Ya, tujuannya anak-anak yang tidak punya dan tidak mampu untuk belajar jarak jauh, karena kita memprediksi belajar tatap muka ini kan belum tentu bisa sebulan 2 bulan lagi. Tentunya kita harus mengantisipasi. Ya, tujuan utama adalah mengantisipasi supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam proses belajar. Di
sekolah. Nah, sehingga pemerintah ini selalu melakukan inovasi-inovasi untuk terobosan salah satunya dengan dibuatkan radio, televisi pendidikan, dan sekarang diberi bantuan HP. Ini tujuan utamanya untuk mempermudah anak-anak untuk belajar. Sejauh ini sudah 606 HP dibagikan, harapannya apa Pak? Harapannya anak-anak bisa lebih belajar lebih mudah, dan anak-anak semakin cerdas lah. Makanya 3 WMP itu basisnya anak-anak itu biar betul-betul dinikmati. Selama ini kan anak-anak mungkin banyak yang mengeluh PJJ susah segala macam gitu. Terus mereka ingin cepat segera masuk sekolah tatap muka gitu. Nah, makanya itu kalau PJJ susah dan sebagainya, makanya pemerintah kota lebih kepada bagaimana usaha untuk mengantisipasi supaya anak-anak mempermudah PJJ ini pembelajaran jarak jauhnya. Sehingga upaya yang dilakukan adalah salah satunya bagaimana memberikan kemudahan anak-anak dengan HP. Yang kedua, anak-anak bisa ikut mendengarkan siaran radio, bisa melihat televisi pendidikan. Namun tujuan yang lebih fokus utama adalah Pemkot itu menyelamatkan generasi penerus dan generasi muda yang nantinya akan menjadi bonus demografi. Jadi jangan dianggap melarang anak-anak sekolah ini justru menghambat prestasi pendidikan. Tidak, saya sudah tekankan pada dinas dan kepala sekolah bahwa dengan PJJ ini diharapkan tidak mengurangi atau menurunkan kualitas pendidikan. Kemarin saya berkunjung ke Radio Konata, persiapan televisi edukasi itu Pak? Televisi edukasi sudah kita siapkan ya, cuman yang harus dipahami bukan televisi komersial. Itu ada studionya, begitu tidak. Namun ketika Bapak Ibu guru nanti mengajar, itu bisa diliput dan nanti disiarkan ulang. Sehingga anak-anak nanti bisa lebih pinter, kecerdasannya akan berkembang. Atas bisa siaran langsung di situ juga bisa. Namun tidak perlu ada studio kan komersil. Kita tidak komersil khusus untuk pendidikan. Oke, Sampun, terima kasih. Yang kedua, Kaila Nila Nunggu. Diangkat HP-nya. Ini semangatku. Ini semangatku. Yes. Oke. terutama yang saja harapan kita ini kan tidak semua daerah dan tidak semua kepala daerah yang bisa mengupayakan seperti ini. Kita harus bersyukur bahwa Kota Surakarta punya pimpinan yang berkomitmen, sangat komitmen tentang pendidikan. Sehingga ketika beliau bersa bahwa ada anak-anak yang tidak terfasilitasi PJJ-nya kurang lancar karena tidak punya HP, maka beliau menghadapi teman-teman beliau untuk memberikan bantuan HP. Dan ini kan sudah ke-9 dengan jumlah HP yang dibagi 606. Kami berharap anak-anak yang menerima ini betul-betul menggunakannya untuk kegiatan belajar mengajar, bukan untuk yang lain ya. Dan harus selalu bersyukur bahwa mereka bisa menerima ini, karena tidak semua menerima. Kita masih harus bergiliran kalau kita bisa dapat. Dari itu belajarnya harus tambah baik, prestasinya harus tambah baik meskipun dalam situasi yang seperti ini. Sejauh ini selama PJJ kan banyak anak dan orang tua mungkin yang mengeluhkan PJJ susah, banyak kendala dan semacamnya. Kemudian mereka ingin segera masuk sekolah. Tanggapan dan kesan dari Bu Etik dulu. Ini karena memang ini kan sudah cukup lama ya, kita sudah 7 bulan anak-anak belajar di rumah.
semua, saya tahu semua jenuh, anak-anak jenuh, orang tua jenuh. Tapi situasi pandemi ini kan belum dianggap aman, sehingga memang kita keselamatan kesehatan anak, bapak ibu guru, tenaga kependidikan, dan tentu masyarakat luas itu menjadi hal yang sangat penting. Yang utama sekarang, sehingga ya bersabar. Dan pemerintah kota ini sudah mulai untuk simulasi dengan beberapa sekolah yang dirasa siap untuk melaksanakan simulasi. Ada 3 sekolah nanti, yang pertama SMP 4, SMP Al-Azhar Syafii dan Madrasah Sanawiyah 1. Nah itu nanti berkembang lagi terus. Tapi anak-anaknya dan gurunya harus direpet dulu. Jadi ini butuh biaya yang cukup besar karena harus rapid, harus. Selamat pagi Pak, saya Andra. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembagian HP, kemudian nanti rencana simulasi pembelajaran tatap muka tahun depan. Dari MKKS sendiri, bagaimana persiapannya? Tatap muka tahun 2021. Oke, tatap muka tahun 2021. Oke, jadi seperti sudah diprogramkan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta bahwa untuk kegiatan tatap muka di tahun 2021 itu nanti masih akan dilaksanakan secara bertahap ya, dan secara bertahap. Dia tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi meskipun nanti direncanakan tanggal 2 Januari itu sudah masuk, belum semua siswa masuk seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nanti masih jaga jarak, sehingga dalam satu kelas itu masih akan diisi separuh atau 50% dari kapasitas kelas. Kemudian sekolah-sekolah harus mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk penanganan COVID-19. Dimulai dari masuk lingkungan sekolah harus sudah ada tempat cuci tangan, kemudian di kelas-kelas sudah harus ada hand sanitizer, di depan kelas ada tempat cuci tangan. Kemudian tempat duduk juga harus dipersiapkan, diatur untuk jaga jaraknya. Termasuk guru itu juga harus ada pembatasan ruang geraknya, jadi seperti kotak penalti begitu. Tidak boleh keluar dari area kotak penalti itu. Jadi bilik-biliknya gitu ya? Bukan bilik, tapi di garis begitu tidak boleh dekat-dekat dengan anak-anak. Oh gitu. Ya, waktu di kelasnya. Antara seperti itu. Kemudian di tempat-tempat duduk di luar kelas yang biasa untuk istirahat, nah itu juga harus dipersiapkan mana-mana yang bisa diduduki. Intinya tetap harus bisa jaga jarak. Kemudian penyediaan masker. Jadi selain anak-anak diwajibkan memakai masker, sekolah juga harus menyediakan masker cadangan. Siapa tahu nanti anak-anak ada yang lupa atau mungkin ada yang rusak maskernya dan sebagainya. Ya, terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu penyerahan bantuan handphone dari Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo. Dari pihak SMP 9 sendiri persiapannya seperti apa, kemudian pesannya kegiatan hari ini seperti apa? Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kami selaku yang dituakan di sini sangat bersyukur Miss Anggra, karena dengan bantuan kerjasama dari semua Bapak Ibu guru karyawan, mustahil ini dapat berjalan dengan lancar serta atas ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
sehingga kegiatan penyerahan bantuan handphone dari wali kota dan wakil wali kota kepada sejumlah peserta didik untuk membantu dalam proses pembelajaran PJJ di SMP Negeri 9 Surakarta dapat berjalan dengan lancar. Baik, follow up-nya nih Bu, kan dari SMP 9 sendiri menerima beberapa siswa telah menerima bantuan handphone. Follow up-nya dari sekolah, mungkin nanti pengawasannya seperti apa, evaluasinya seperti apa gitu. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan pesan dari Bapak Wali Kota dan Ibu Kepala Dinas bahwa penggunaan HP ini diharapkan untuk fokus dipergunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran PJJ. Karena dari hasil pemetaan kita fokus kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Antara lain dari hasil pemetaan Bapak Ibu guru mata pelajaran, loh ini kok anak belum merespon terkait dengan penugasan, ada kendala apa, kemudian di home visit ternyata memang yang bersangkutan benar-benar membutuhkan alat handphone tersebut untuk pembelajaran jarak jauh. Harapannya juga anak-anak dalam hal ini kedepannya dengan bantuan HP dia bisa lebih lancar, bisa lebih aktif bertanya, bisa lebih tepat menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran secara daring. Oke. Ini menyinggung sedikit masalah persiapan KBM tatap muka ya Bu ya, yang direncanakan tahun depan. Dari SMP 9 sendiri gimana persiapannya? Baik, yang pertama kita membentuk Satuan Gugus Tugas COVID Satuan Pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian kami nanti rencana akan merapat secara informal, kami sudah merapat dengan sarana prasarana terkait simulasi pembelajaran tatap muka besok. Hal ini nanti kita rencananya akan membuat profil atau video terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Nanti itu bisa didesain dengan Bapak Ibu guru sebagai peserta dan nantinya akan disampaikan ke anak-anak biar mengetahui, oh adaptasi atau new normal di sekolah itu seperti hal yang akan disampaikan di dalam video itu. Terakhir nih Bu, pesan-pesan untuk peserta didik yang masih harus mengikuti pembelajaran jarak jauh menuju KBM tatap muka nanti tahun. Baik, jadi pesan kami semoga anak-anak tetap masih bertahan ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dulu, sembari dari pihak sekolah, dari Dinas Pendidikan mempersiapkan nanti bentuk pembelajaran tatap muka yang tentunya harapan kita yang aman gitu. Karena tetap pesan dari pemerintah kota agar anak-anak tetap terbebas dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Miss Anggra. Sukses. Amin. Ya, selamat pagi Bu Ika. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait STEM. Ya, saya kan mendengar Ibu Ika penggiat STEM ya Pak ya. Yang pertama dulu, STEM itu apa sih Bu sebenarnya? Iya, STEM itu salah satu pendekatan pembelajaran yang sebetulnya sudah lama. Pertama dikembangkan di Amerika, kemudian kalau di Indonesia itu sebetulnya sejak 2017 itu sudah mulai, akan tetapi baru akhir-akhir ini STEM itu mulai ramai diperbincangkan. Jadi STEM itu salah satu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara sains, engineering, kadang ada yang menambah dengan art, ya, teknik dan matematik. Namun demikian, sebetulnya kalau secara teori STEM itu nggak harus semua unsur itu nampak. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan hanya ada sains dan matematik, it's okay. Ada sains, matematik, teknologi juga nggak apa-apa, masih bisa disebut dengan STEM. Oke, jadi kalau pengaplikasian STEM dalam pembelajaran selama masa COVID atau nanti masa new normal itu seperti apa? Oke, jadi STEM itu menurut saya salah satu alternatif di era pandemi COVID-19, di mana anak-anak kan saat ini belajar dari rumah. Bayangkan ketika mereka sejak bangun tidur nyanyinya nggak lagi yang selamat pagi Bu, ambil tas ransel merahku kayak gitu kan, tapi yang diambil apa? Laptop atau HP, dan mereka harus mantengin itu katakanlah dari jam 7 sampai dengan jam 12, dilanjutkan masih harus mendengarkan radio Konata. Maka
STEM ini salah satu alternatif untuk membuat mereka tidak jenuh dengan rutinitas yang harus mereka jalani. Kenapa? Karena STEM ini benar-benar melibatkan seluruh panca indera mereka. Jadi secara kognisi dapat, secara afektif dapat, dan secara psikomotornya juga dapat. Contoh kegiatan atau aktivitas STEM yang sangat sederhana, misalnya kita ada persoalan, pernah nggak dengar bahwasanya kalau orang tenggelam di masuk ke laut mati itu nggak tenggelam kan? Iya. Kenapa kayak gitu? Dengan percobaan yang sederhana, dengan gelas, kemudian dengan garam, larutan garam dengan air, mereka bisa membuktikan itu, dan itu asik sekali karena ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam STEM itu namanya EDP, Engineering Design Process, yang meliputi yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Kemudian yang kedua itu adalah mendesain solusi dengan cara mereka brainstorming dan juga mencari informasi untuk gimana caranya menyelesaikan persoalan yang dikasih. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah make a model, membuat model dari rancangan yang sudah mereka buat. Setelah itu kemudian dilanjutkan tes model. Jadi model yang sudah dibikin itu diteskan, diuji cobakan. Habis itu langkah yang terakhir itu adalah redesign. Setelah dites itu kan mereka tahu, oh ternyata kurang ini, ada redesign. Kalau udah yakin baru di tahap akhir itu adalah presentasi. Bisa dibayangkan kan, kegiatan itu benar-benar melibatkan seluruh panca indera, sehingga anak itu belajar dia, tapi seolah-olah dia tidak belajar. Ketika misalnya anak dikasih tugas tentang rakit botol, mereka bikin rakit botol seolah kayak mainan aja. Padahal dengan langkah-langkah yang ada, dia akan belajar tentang hukum Archimedes, mereka akan belajar tentang rumus volume, bangun ruang, sisi lengkung, dan lain sebagainya. Jadi kayak sesuatu alternatif pembelajaran yang membuat mereka nggak bosan, gambarnya kayak gitu. Kan kalau misalkan ada new normal itu kan salah satu peraturannya dilarang berkerumun atau ya tidak berkerumun seperti itu. Apakah STEM ini memungkinkan anak-anak untuk bekerja sendiri atau harus melibatkan banyak orang? Iya, sebetulnya pada hakikatnya STEM itu salah satunya itu kan untuk menumbuhkan kecerdasan abad 21 kan ya, diantaranya itu kan kolaboratif, kerjasama. Namun saat ini kerjasama itu nggak harus dengan tatap muka kan, dengan teknologi yang ada, kita bisa via video call, bisa Zoom, bisa WA group kayak gitu, jadi nggak masalah. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Bu Ika atas Sama-sama, penjelasan. mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Oke, sekian liputan di SMP Negeri 9 Surakarta dalam kegiatan Minder Projo dan pembagian HP dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Bye. Spelanska Jaya.